Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita terus berdoa dan mentaati protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Baik, saya sendiri Aldi Bakhtiar Arsya Tapayo dan teman perempuan saya Salwa Rahmatuna, kami dari kelompok 6 akan memberikan sedikit pengetahuan tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana mengalami perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sebagaimana disebut dengan UU Peratun, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan untuk memutus, menerima, dan menyelesaikan perkara terhadap tata usaha negara yang diberikan kepada pengadilan disebut dengan kompetensi atau kewenangan untuk mengadili. Kompetensi absolut atau kewenangan absolut peradilan tata usaha negara berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memutuskan atau mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Dalam Undang-Undang Peratun, objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara atau disebut juga dengan keputusan TUN. Keputusan tata usaha negara ialah suatu ketetapan tertulis yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan keputusan ini bersifat konkret, final, dan individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, perdata, dan keputusan TUN yang fiktif negatif, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau badan hukum yang terlibat, sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Inti dari fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antar pemerintah atau badan hukum dengan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama adalah prinsip pembuktian bebas, yaitu hakim bebas membebankan pembuktian kepada para pihak yang kompeten atau mampu memberikan bukti yang dibutuhkan. Yang kedua adalah prinsip keaktifan hakim. Dan yang ketiga adalah prinsip erga omnes
atau sengketa tata usaha negara yang dimaksudkan bahwa pejabat pemerintah dalam membuat suatu keputusan sudah mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga walaupun keputusan bersifat konkret, individual, dan final, untuk itu apabila keputusan ini dipermasalahkan di peradilan tata usaha negara, maka putusan peradilan tata usaha negara nantinya bersifat erga omnes atau berlaku untuk semua orang. Di lain pihak, karena peradilan tata usaha negara menjalankan fungsi yudisial murni, maka peradilan tata usaha negara terikat dengan prinsip-prinsip peradilan, terutama prinsip pengujian reh matigat dan larangan menguji reh matigat. Dalam konteks ini, hakim peradilan tata usaha negara tidak mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan, tetapi yang menjadi fokus penilaiannya adalah bagaimana proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi tantangan besar dari keadilan yang ingin dicapai oleh warga masyarakat. Di beberapa kasus, justru pertentangan ini memunculkan pandangan bahwa peradilan tidak bisa menyelesaikan masalah karena tidak meninjau dari segi kemanfaatan, kemudian telah ditarik garis pemisah antara manfaat keputusan dengan legalitasnya. Sebagai kesimpulannya, tata usaha negara adalah bagian administrasi negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang bermaksud untuk memayungi warga masyarakat dalam mengajukan gugatan terhadap pejabat atau badan hukum tata usaha negara. Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan ini atau peradilan tata usaha negara berfungsi dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala sengketa tata usaha negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.